Rombongan mahasiswa bersama warga Aceh Utara membawa bantuan logistik ke Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis 25 Desember 2025. Rombongan kemanusiaan itu juga membawa berbagai atribut, seperti bendera merah putih serta bintang bulan yang serupa dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Warga Aceh Utara yang ikut dalam rombongan itu, Syamsul Rizal, mengatakan alasan para petani membawa bendera bintang bulan karena sebagian logistik seperti beras dan bahan pokok lain yang mereka boyong ke Aceh Tamiang tersebut merupakan bantuan Komite Peralihan Aceh atau KPA, katanya saat dihubungi pada Ahad 28 Desember 2025. Di tengah jalan atau persis di depan kantor Bupati Aceh Utara, kata Syamsul, jumlah tentara menghentikan rombongan kemanusiaan tersebut. Petugas keamanan lantas mengintimidasi dan memukul rombongan yang membawa bendera bintang bulan. Bahkan hampir semua anggota rombongan ikut dipukul, termasuk Syamsul. Korban lain yang ikut dalam rombongan itu adalah mantan kombatan GAM asal Biren berinisial Jumrah. Kini pria 40 tahun itu dirawat di salah satu fasilitas kesehatan daerah akibat luka di kepala dan bagian tubuhnya, kata istri Jumrah yang tak mau identitasnya ditulis saat dihubungi pada Ahad 28 Desember 2025. Banjir bandang dan tanah longsor melanda 52 kabupaten atau kota yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung November 2025. Sesuai dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, per 28 Desember 2025, korban meninggal akibat bencana ini sebanyak 1.140 orang dan 163 orang masih dinyatakan hilang. Malapetaka ini juga mengakibatkan ratusan ribu rumah penduduk serta puluhan ribu fasilitas pendidikan, kesehatan, gedung pemerintah, dan jembatan rusak. Di tengah penanganan bencana ini, simbol-simbol GAM bermunculan. Di samping rombongan kemanusiaan tadi, sejumlah masyarakat yang berunjuk rasa di depan daerah membawa atribut GAM. Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga sempat mengenakan kaos bergambar tokoh GAM, Said Adnan, ketika meninjau lokasi bencana di Aceh Tenggara pada 20 Desember 2025. Foto Mualem atau yang akrab disapa Muzakir Manaf itu, yang juga mantan Panglima GAM, viral di media sosial. GAM pertama kali mengemuka pada 1976. Hasan Tiro mendeklarasikan GAM di PD pada 4 Desember 1976. Gerakan separatis ini muncul akibat kekecewaan terhadap ketidakadilan pemerintah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil sumber daya alam itu dinilai tak memberi manfaat besar bagi daerah. Perlawanan masyarakat Aceh berubah menjadi konflik bersenjata dengan pasukan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Dulu masih menyatu dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Konflik bersenjata ini berakhir dengan Perjanjian Helsinki antara GAM dan pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005. KPA membantah terlibat dalam demonstrasi di beberapa daerah di Aceh yang ikut membawa atribut GAM. Juru bicara KPA Zakaria N. Yaakob mengatakan demonstrasi itu merupakan ekspresi spontan atas kekecewaan warga terhadap penanganan bencana di Aceh yang dinilai lamban. Jack Libya, begitu Zakaria kerap disapa, mengatakan tidak ada instruksi pengibaran bendera GAM dan anggota KPA yang memiliki senjata api. Ia pun meminta aparat keamanan bersikap proporsional dan tidak mengeneralisasi insiden tertentu. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Freddy Ardiansah mengatakan peristiwa di Lok Sumawe terjadi pada 25 sampai 26 Desember 2025. Saat itu sekelompok masyarakat melakukan konvoi dan demonstrasi di tengah pemulihan pasca bencana. Sebagian warga mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan bendera GAM. Pengibaran bendera itu dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum. Freddy mengatakan pasukan TNI mengedepankan langkah persuasif sebelum membubarkan mereka. Ia juga mengatakan tindakan TNI itu mengacu pada pasal 106 dan 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Doni Pramono menyesalkan terjadinya gesekan yang mengakibatkan warga terluka. Ia mengatakan setiap tindakan prajurit selalu mengacu pada aturan serta prinsip kehati-hatian. Ia pun mengatakan situasi di lapangan bersifat dinamis dan dipicu oleh provokasi massa, kata Doni Ahad 28 Desember 2025. Ketua Tim Perundingan Indonesia dalam Perjanjian Helsinki, Hamid Awaluddin, menilai munculnya simbol GAM di tengah bencana Sumatera itu bukanlah fenomena baru. Dalam pengamatan Hamid, simbol GAM memang acap kali muncul setiap Desember. Karena itu ia melihat atribut GAM yang muncul di tengah bencana merupakan bentuk nostalgia sebagian masyarakat Aceh terhadap hari lahir GAM.
yang diperingati setiap 4 Desember, kata Hamid Ahad 28 Desember 2025. Dia mengatakan bencana kali ini menjadi variabel penting yang mempengaruhi psikologis masyarakat Aceh. Tekanan akibat banjir dan tanah longsor memicu stres kolektif masyarakat yang diperparah oleh persepsi kelambanan pemerintah pusat merespon bencana itu. Mereka lantas menggunakan simbol-simbol GAM untuk mengekspresikan kekecewaan sosial terhadap pemerintah pusat. Menurut Hamid, masyarakat Aceh masih trauma terhadap air hingga kini. Trauma itu muncul akibat gempa bumi dan tsunami yang mengakibatkan 160.000 orang meninggal dan 93.285 orang dinyatakan hilang pada 26 Desember 2004. Meski begitu, Hamid mengatakan pengibaran bendera GAM bertentangan dengan perjanjian Helsinki. Dalam perjanjian damai itu, GAM secara politik dan hukum sudah dinyatakan tidak ada. Selanjutnya, Aceh dibolehkan memiliki bendera daerah, tapi bukan simbol yang digunakan GAM saat konflik.